Akhirnya mereka tidak mempunyai arahan yang jelas harus seperti apa dan bisnisnya bangkrut di tahun pertama mereka memulai bisnis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya mau bahas tentang perbedaan antara pebisnis dengan pedagang. Nah, simak nih teman-teman. Mungkin banyak dari teman-teman yang bingung ya. Saya ini termasuk pebisnis apa pedagang sih? Ya enggak? Karena banyak banget teman-teman di luar sana yang mereka merasa bahwa mereka itu ternyata pebisnis, tapi nyatanya yang mereka lakukan adalah hanya sebagai pedagang. Nah, sebenarnya kalau dibilang pedagang nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih, cuman definisinya itu agak berbeda sebenarnya ya. Oke, kita langsung aja. Di sini saya mau menjelaskan 3 perbedaan mendasar antara pebisnis dan pedagang. Yang pertama, kalau misalnya pedagang ya, cek dulu nih. Kalau pedagang itu dia bekerjanya no system. Ya, no system. Jadi kalau pebisnis dia sudah bekerja menggunakan sistem. Maksudnya apa? Jadi kalau pedagang itu dia itu tidak nggak ada kayak pola-polanya dalam mereka berdagang. Jadi mereka hanya jualan gitu. Jadi kalau misalnya mereka bekerja itu, kalau misalnya seandainya mereka ada jalan-jalan atau mereka ada sakit atau mereka tidak bisa berjualan saat itu, mereka tidak akan mendapatkan income. Ya, mereka sakit, mereka jalan-jalan, mereka libur gitu ya, mereka tidak akan mendapatkan income. Jadi income hanya didapatkan saat mereka berjualan saja. Nah, tapi kalau pebisnis ya, catat ya, kalau pebisnis mereka mempunyai sistem. Ya, jadi meskipun mereka tinggal jalan-jalan, mereka misalnya mau umroh atau mau apa gitu ya, mereka tidak akan kehilangan income mereka. Jadi mereka akan terus mendapatkan income 24 jam setiap harinya. Meskipun mereka tidur, meskipun mereka pergi jalan-jalan, meskipun mereka umroh ataupun saat mereka sakit. Jadi mereka tidak akan kehilangan income-nya. Terus ada terus gitu ya. Jadi itu perbedaan mendasar antara pebisnis dan pedagang. Jadi mereka juga, kalau yang pedagang mereka tidak menetapkan standar. Jadi mereka tuh tidak punya standar, kalau buat saya seperti SOP gitu ya. SOP mendasar tentang pekerjaan mereka gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dia tuh harus kerja keras. Jadi mereka itu hanya aktif income saja. Kalau yang pedagang aktif income nih, jadi kalau dia aktif ya dapat income-nya. Tapi kalau misalnya dia tidak aktif, ya nggak bakalan dapat duitnya. Tapi kalau pebisnis, mereka sudah mempunyai sistemnya, mereka udah punya SOP-nya. Jadi kalau misalnya mereka tidak aktif nih, mereka tetap dapat passive income-nya. Ya, itu perbedaan yang paling mendasar yang pertama. Oke, kemudian yang kedua, perbedaan mendasar antara pedagang dan pebisnis, yaitu pedagang hanya mengejar untung dan rugi. Ya, pedagang hanya mengejar untung dan rugi. Dia tidak akan menaikkan kapasitasnya mereka. Jadi dia nggak akan kepikiran, oh aku mau belajar bisnis ini, aku mau belajar skill ini, aku mau belajar skill itu, aku mau belajar tentang selling, aku mau belajar tentang copywriting gitu ya. Mereka tidak akan pernah kepikiran untuk belajar menaikkan kapasitas mereka. Ya, tapi kalau misalnya seorang pebisnis, mereka akan memperbesar kapasitas diri mereka dan tidak hanya mengejar untung rugi. Kalau misalnya nih, perbedaan mendasar nih, kalau misalnya buat orang pedagang disuruh belajar bisnis, mereka tidak akan mau. Atau disuruh ikut seminar, disuruh ikut pelatihan ini, pelatihan itu, mereka tidak akan mau. Mereka lebih memilih untuk
ya sayang nih hari ini banyak orderan, saya nggak mau ninggalin toko saya misalnya, atau saya ini hari ini banyak pelanggan nih, sayang nih duitnya kalau misalnya saya tinggalin atau saya tutup tokonya. Atau misalnya buat pelatihan ini 2 juta gitu ya, atau 4 juta, 5 juta gitu ya, mending uangnya buat diputar lagi buat modal. Nah, itu adalah salah satu pikiran dari pedagang ya. Kalau misalnya seorang pebisnis, mereka akan memikirkan, wah gimana nih, saya harus ikut training ini, ikut training itu, ikut training apapun, mereka nggak akan peduli. Mereka mengeluarkan uang yang banyak hanya untuk memperbesar kapasitas mereka, karena mereka yakin kalau misalnya otak mereka itu bisa lebih bagus atau mereka jauh lebih pintar, omset mereka juga akan mengikuti kapasitasnya dia. Ya, itu. Kemudian seorang pebisnis juga akan memikirkan banyak orang. Mereka tidak akan hanya memikirkan diri sendiri. Mereka akan melihat manfaatnya apa sih di sekitaran. Jadi, kalau seorang pebisnis dia akan menebarkan banyak ilmu gitu ya, menebarkan banyak ilmu, ingin bermanfaat buat orang banyak gitu ya. Kalau pedagang boro-boro dia ngasih tips-tips ilmunya aja nggak bakal mau, karena mereka tidak mau disaingin oleh orang sekitar mereka. Jadi kalau bisa dibilang dia nggak mau tersaingi. Kalau pebisnis, dia akan memberikan banyak ilmunya dan ingin bermanfaat, karena semakin dia banyak memberi ya, semakin dia banyak memberi, maka dia akan semakin banyak mendapatkan manfaatnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, perbedaan mendasar antara pebisnis dan pedagang adalah kalau pedagang itu dia bekerjanya sendirian nih kalau pedagang. Nah, tapi kalau pebisnis mereka akan bekerja bersama dengan tim. Ya, pedagang bekerja sendiri, pebisnis akan bekerja bersama tim. Jadi pedagang akan mempunyai omset yang stagnan dari tahun ke tahun itu omsetnya ya segitu-gitu aja, karena mereka bekerjanya sendirian, mereka jualannya sendirian. Dia tidak memikirkan bagaimana saya memperbesar omset saya, bagaimana gimana supaya tembus omset saya di tahun depan misalnya. Nggak akan mikir seperti itu ya, yang ada dihadapin aja. Tapi kalau misalnya bekerjanya bersama-sama dengan tim, coba bayangkan satu orang mempunyai omset andaikan 1 juta misalnya, tapi kalau dia bekerja bersama dengan banyak tim, 10 orang, 20 orang, coba pengalinya tuh banyak banget gitu ya. Misalnya ada si A ini bekerja sendirian mempunyai omset misalnya 30 juta gitu ya. Dia bekerja dari pagi jam 8 pagi sampai jam 10 malam misalnya gitu ya. Nah, sedangkan pebisnis dia hanya bekerja misalnya ya 5 jam dalam sehari atau 6 jam dalam sehari, tapi mereka bekerja bersama-sama dengan tim sekitar 20 orang ya. Jadi dia mempunyai omset 1 juta dikali 20 orang dengan bekerja hanya 5 jam saja. Coba bayangkan hasilnya berapa? 1 kali 20 juta 5 jam. Sedangkan yang pedagang tadi dari pagi jam 8 pagi sampai jam 10 malam, lebih dari 10 jam, tapi mereka hanya mendapatkan berapa? Sekitar lebih sedikit daripada seorang pebisnis tadi, karena mereka hanya bekerja sendirian. Sepinter-pinternya, sejago-jagonya, sehebat-hebatnya pedagang, dia tidak akan bisa bekerja sampai 24 jam, benar nggak? Atau mereka tidak akan bisa bekerja lebih dari 24 jam, karena Allah memberikan waktu hanya 24 jam setiap orangnya, ya kan? Tapi karena pebisnis mempunyai faktor pengali, yaitu banyak tim, akhirnya mereka mendapatkan omset jauh-jauh lebih besar daripada seorang pedagang yang hanya 1 orang saja. Jadi para pebisnis akan mempunyai waktu untuk memikirkan bagaimana bisnis saya mendatangnya, bagaimana bisnis saya untuk kedepannya, strategi apa yang akan saya pakai. Mereka akan mempunyai waktu lebih banyak untuk bisa memikirkan bisnis mereka yang akan datang.
Karena kalau pedagang mereka udah kecapean ya nggak? Kalau pedagang mereka udah pulang udah capek, aduh nggak mungkin mikirin lagi untuk bisnis saya ke depannya. Tapi kalau pebisnis, karena mereka masih punya waktu ya, dan energinya juga masih banyak, sehingga mereka bisa memikirkan apa yang akan mereka lakukan untuk masa depan bisnisnya. Oke, nah setelah menyimak ulasan tadi, kira-kira teman-teman termasuk yang mana nih? Pebisnis apa pedagang? Kalau saya, ada yang bertanya, kalau saya insya Allah pebisnis. Mbak Erna, Mbak gimana sih upgrade seorang pedagang menjadi pebisnis? Oke, upgrade-nya adalah upgrade kapasitasnya Mbak Erna. Jadi kalau misalnya seorang pedagang mau upgrade menjadi pebisnis, harus mempunyai kapasitas seorang pebisnis. Ya, harus banyak belajar, harus banyak ikut skill, latihan gitu ya. Jadi supaya dia bisa mengupgrade kapasitas bisnisnya juga. Mbak Fitri ya, bagaimana cara memulai untuk jadi pebisnis, Bu? Untuk memulai jadi pebisnis, untuk mulai menjadi pebisnis. Nah, kalau untuk mulai menjadi pebisnis, Mbak harus mulai untuk pelan-pelan memiliki 3 kriteria yang saya sebutkan tadi ya. Harus bekerja dengan sistem, harus tidak hanya untung rugi, dan harus mempunyai tim. Jadi itu harus di pelan-pelan dimiliki ya untuk setiap masing-masingnya. Terus sistem manajemennya gimana Mbak yang lebih optimal? Nah, kalau udah ngomongin manajemen itu udah masing-masing dari setiap pebisnis ya. Tapi kalau saya bilang, usahakan setiap pebisnis itu mempunyai mentor ya, harus mempunyai mentor. Jadi makanya kadang, nah ini satu lagi yang paling mendasar adalah bedanya pedagang dan pebisnis. Pedagang biasanya tidak mempunyai mentor. Pedagang biasanya hanya bekerja sendiri ya, tidak punya mentor ya. Kalau pebisnis tadi ada timnya, itu biasanya ada mentornya juga ya, yang mengajari dia harus bagaimana gitu ya, yang memberitahu oh sistemnya harus begini, oh ini salah, oh ini benar gitu ya, yang harus dilakukan apa, yang tidak dilakukan apa. Jadi seorang pebisnis biasanya punya mentor yang akan memberitahu dia apa yang harus dia lakukan. Itu ya. Jadi kalau teman-teman sekarang ini adalah masih seorang pedagang dan ingin mengupgrade menjadi pebisnis, usahakan teman-teman mempunyai mentor bisnis yang teman-teman bisa ngobrol ya, sharing dengan si mentornya tadi, gimana saya kedepannya bisnis saya seperti apa. Dan memang saya akuin bahwa kalau di luar sana mempunyai mentor tuh nggak mudah. Mempunyai mentor itu nggak mudah, harus bayarnya mahal biasanya ya. Jadi pilih bisnis yang mempunyai mentor yang bisa ngajarin teman-teman. Coaching ya Mbak? Iya, jadi bisnis harus punya coach ya, harus punya coach. Seperti kita olahraga, latihan, itu harus punya coach, harus punya mentor yang mengarahkan kita harus kemana. Karena kalau kita, coba gini deh, banyak sekali para pedagang di luar sana yang mereka itu bisnisnya gulung tikar, yang mereka bangkrut. Kenapa? Karena mereka tidak punya mentor. Mereka akan ada kesalahan yang mereka telan sendiri. Akhirnya mereka tidak mempunyai arahan yang jelas harus seperti apa, dan bisnisnya bangkrut di tahun pertama mereka memulai bisnis. Harus full time dari awal kan Mbak? Nggak mesti sih, kalau misalnya bisnis itu nggak mesti harus full time juga. Karena kalau misalnya banyak kok di luar sana bisnis itu yang bisa dikerjakan secara part time ya, asal kita tahu arah bisnis kita kemana, asal kita tahu kita maunya seperti apa nanti bisnisnya. Tapi yang lebih baik memang kita melakukan suatu bisnis itu full ya, full time. Kalau saya bilang meskipun nggak full time sih, misalnya part time, tapi teman-teman melakukannya dengan full komitmen. Banyak di tim saya gitu ya, tim saya mereka misalnya seorang pegawai, mereka seorang pekerja gitu ya, tapi mereka bisa memulai bisnis karena mereka mengerjakannya dengan part time tapi dengan full komitmen dan full heart ya. Jadi mereka tetap mendapatkan hasil yang maksimal karena ada mentornya juga gitu.
saya akhiri FB Live kali ini. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menonton FB Live pebisnis versus pedagang ya. Insya Allah nanti saya akan sharingkan banyak tips-tips tentang bisnis ataupun tentang apapun lah ya yang saya kepikiran saat itu, untuk supaya saya bisa berbagi kepada teman-teman semuanya, supaya ilmu yang saya dapatkan lebih bermanfaat. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.